Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiska Hanifaranda, nomor BP 20101152610419. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuis saya, yaitu sistem informasi lama. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskannya. Pada pertemuan 8 ini, tugasnya itu berdasarkan kasus berikut, silakan ciptakan aliran sistem informasi yang sedang berjalan dari kasus berikut. Kemudian jelaskan aliran sistem yang disebut dalam bentuk video presentasi. Baiklah, yang pertama yaitu pelanggan membeli obat ke apotek dan memberikan resep obat yang akan dibeli kepada kasir. Yang kedua, kasir memberikan resep obat yang dipesan oleh pelanggan pada bagian gudang, dan bagian gudang mengecek ketersediaan obat yang dibeli. Yang ketiga, apabila obat tersedia, maka bagian gudang memberikan resep dan obat kepada kasir. Yang keempat, pada bagian kasir akan dibuatkan faktur penjualan rangkap 2 yang nantinya akan diberikan pada pelanggan, dan satu rangkap lagi akan disimpan oleh kasir untuk dibuat laporan penjualan per hari. Laporan penjualan per hari tersebut diberikan kepada bagian gudang untuk dijadikan arsip. Yang kelima, bagian gudang kemudian merekap laporan penjualan per hari menjadi laporan penjualan per bulan sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap diberikan kepada pimpinan dan satu rangkap lagi akan menjadi arsip pada bagian gudang. Kemudian, laporan penjualan per bulan tersebut juga akan direkap menjadi laporan penjualan per tahun sebanyak 2 rangkap, lalu diberikan ke pimpinan dan satu lagi sebagai arsip di bagian gudang. Yang keenam, pada saat cek obat pada bagian gudang, maka menghasilkan daftar pembelian obat yang akan diserahkan kepada supplier. Supplier akan membuat faktur pembelian yang akan diserahkan pada bagian gudang. Bagian gudang kemudian membuat laporan pembelian yang akan diserahkan kepada pimpinan untuk dijadikan arsip. Yang ke-8, dari laporan pembelian dan laporan penjualan yang sudah ada akan dibuat laporan sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap akan dijadikan sebagai arsip pada bagian gudang dan satu rangkap lagi akan dijadikan arsip kepada pimpinan. Ini saya akan menjelaskan aliran sistem informasinya yang terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua yaitu kasir, yang ketiga yaitu bagian gudang, yang keempat yaitu supplier, yang kelima yaitu pimpinan. Maka dibagi menjadi 5 bagian. Ini di garis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pelanggan membeli obat ke apotek dan memberikan resep obat yang akan dibeli kepada kasir. Pelanggan membeli obat. Ini merupakan tabel proses. Yang kedua, kasir memberikan resep obat yang akan dipesan oleh pelanggan pada bagian gudang, dan bagian gudang mengecek ketersediaan obat yang dibeli. Lalu diberi tanda panah. Tanda panah ini disebut dengan aliran atau arus untuk melengkapi bagan-bagan. Pelanggan membawa list. Lalu kemudian diserahkan ke bagian gudang. Yang ketiga itu, apabila obat tersedia, maka bagian gudang memberikan resep dan obat kepada kasir. Lalu bagian gudang mengambil barang pesanan, dan mencek apakah barang tersedia atau tidaknya. Obat tersedia.
Lalu jangan lupa diberikan tanda panah. Yang keempat itu, pada bagian kasir akan dibuatkan faktur penjualan rangkap 2. Lalu diberikan faktur penjualan rangkap 2 pada bagian kasir. Faktur penjualan. Faktur penjualan rangkap 2 pada kasir. Yang nantinya akan diberikan pada pelanggan dan satu rangkap lagi akan diberikan oleh kasir. Lalu dibikin juga faktur penjualan pada pelanggan. Maka satu rangkap pada kasir dan satu rangkap lagi pada pelanggan. Dan dibuatkan laporan penjualannya. Lalu di pada kasir kita membuat laporan penjualan. Membuat laporan penjualan. Ini merupakan simbol kegiatan manual. Lalu kemudian dibuatkan laporan penjualan harian untuk dijadikan kepada gudang arsip. Dibuatkan laporan penjualan harian untuk diserahkan kepada gudang. Laporan penjualan harian. Setelah itu, bagian gudang kemudian merekap laporan penjualan per hari menjadi laporan penjualan per bulan sebanyak 2 rangkap. Lalu bagian gudang merangkap laporan penjualan per hari menjadi laporan per bulan sebanyak 2 rangkap. Laporan per bulan dari kasir dirangkap oleh bagian gudang sebanyak 2 rangkap. Laporan menjadi laporan penjualan bulanan. Kemudian dijadikan bahan arsip. A ini merupakan simbol untuk menentukan abjad atau huruf alfabet. Kemudian laporan penjualan per bulan tersebut juga akan direkap menjadi laporan per tahun sebanyak 2 rangkap. Lalu laporan bulanan ini akan dirangkup menjadi laporan per tahun. Penjualan bulanan. Laporan penjualan per tahun. Per tahun atau tahunan. Dari kasir diserahkan menjadi kepada bagian gudang laporan penjualan tahunan, lalu dibikin arsipnya. Setelah itu, pada saat cek obat pada bagian gudang, maka akan menghasilkan daftar pembelian obat yang akan diserahkan pada supplier. Maka setelah mencek pada bagian gudang ada atau tidak tersedianya obat, maka akan diserahkan kepada supplier. Supplier akan melihat daftar obat yang diserahkan oleh bagian gudang. Daftar pembelian obat. Lalu kemudian supplier akan membuat faktur pembelian yang nantinya akan diserahkan kepada bagian gudang. Lalu supplier membuat faktur pembelian yang akan diserahkan kepada pimpinan untuk dijadikan arsip. Maka dari faktur pembelian ini diserahkan kepada pimpinan untuk dibuatkan laporan pembeliannya.
Setelah itu, bagian gudang kemudian membuat laporan pembelian yang diserahkan pimpinan untuk dijadikan arsip. Maka, dari laporan pembelian ini, bagian gudang menyerahkan laporan pembelian, kemudian dibuatkan laporan persediaannya. Laporan persediaan kepada pimpinan untuk dijadikan arsip. Dari laporan pembelian dan laporan penjualan yang sudah ada akan dibuatkan laporan persediaan sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap yang dijadikan sebagai arsip dan 1 rangkap yang dijadikan sebagai gudang, dan 1 rangkap lagi akan diberikan kepada pimpinan. Maka laporan persediaan ini sebagai tanda arsip maka didapati laporan persediaan sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap dijadikan sebagai arsip dan 1 rangkap lagi akan diserahkan kepada pimpinan. Jangan lupa untuk memberikan alirannya atau tanda panah. Faktur pembelian kepada faktur pembelian. Kemudian pada pelanggan, sebelum faktur pembelian harus juga ada tanda tangan faktur penjualan. Faktur penjualan yang sudah disahkan atau yang sudah resmi. Kemudian dibuatkan arsipannya. Baiklah, ini menurut saya bagian dari aliran sistem informasi yang sedang berjalan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aliran sistem informasi yang sedang berjalan. Saya Naiska Hanifaranda, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.